Gimana sama Rangga, Pak? Orangnya di mana sekarang? Dia di ruang penyidik, Bu. Tapi dia udah ngakuin kalau dia dalang dari kebakaran Setentia, atau dia udah nyebut nama? Namanya Marsha, Pak. Dia yang nyuruh saya. Dia yang iming uang ke saya untuk bikin kebakaran di Setentia Cafe. Permisi. Maaf, Bu. Itu si Rangga tuh apa sih sosial medianya, Rang? Gak ada, Tante. Rangga tuh gak main sosial media, makanya polisi susah buat nyari dia. Pak Nur Hadi, maaf, Pak. Iya, Bu. Saya udah bisa masuk nggak ke ruang penyidik biar saya ketemu sama si Rangga? Belum bisa, Ibu. Hasil penyelidikan akan kami sampaikan nanti. Mohon bersabar ya, Bu. Permisi. Tante yang sabar ya. Kita tunggu aja dulu. Ya, Rang. Halo? Hai Kayla. I'm just calling to let you know kalau misalkan Marsha udah ditangkap sama polisi. Marsha ditangkap? Kasian banget ya. Padahal baru banget lo desa sama papa terus tiba-tiba langsung ditolak 3. Where are you now? Aku di apartemen. Aku kira kamu jadi bridesmaid-nya Marsha. Ikut dukung pernikahannya Marsha sama papa. No way, tapi kok Marsha bisa ditangkap sih, Kak? Emang Cassandra apain Marsha? I sent you something. Itu rekaman dari dashcam mobil aku. It was a long time ago, actually udah lama banget. Kalau misalnya aku nggak ngecek, pasti udah auto delete. Thank God I checked it. Tapi aku heran deh sama kamu. Kamu sama sekali nggak nyadar ya ada rekaman itu di dashcam aku? Padahal kamu sering nyupirin aku loh, Kay. Well, menurut aku kalau untuk cek dashcam itu kalau misalnya ada masalah di perjalanan. Jadi Cassandra nggak perlu marahin aku atau ngomelin aku karena nggak rajin ngecek dashcam, Kak. Don't blame you, Kayla. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma mau kamu tahu aja kalau misalkan kamu masih mau berpihak sama Marsha, it would be useless. Gak bakal ada gunanya. Karena sekarang hidup Marsha tuh udah hancur. Dia bakal membusuk di penjara. Mana mungkin aku berpihak ke Marsha. Justru aku pengen balas dendam sama dia. Tapi ternyata aku gak perlu ngelakuin apa-apa. Karena Cassandra udah balesin semua dendam aku dan masukin Marsha ke penjara. Sekarang aku tinggal santai-santai dan nikmati weekend dengan tidur seharian. Lama banget sih, Rang. Iya, Tan. Tapi semoga aja hasil interogasi membuahkan hasil yang jelas ya. Pak? Gimana, Pak? Ibu Cynthia, Mbak Aurel. Ya. Rangga sudah mengakui kalau dia yang melakukan pembakaran Setentia Cafe. Jadi, dia pelakunya, Pak? Benar. Namun dia melakukan itu atas suruhan seseorang. Suruhan siapa maksudmu? Seseorang yang bernama Saudari Marsha.
Bapak serius, Pak? Kalau nggak bisa, kita cari sekarang Marsha ya. Bu, tunggu. Yang bersangkutan sudah kami amankan. Maksudnya? Saudari Marsha sudah ditangkap, saat ini posisinya sedang menuju ke sini. Dia juga terlibat dalam kejadian mencelakai Dikta hingga meregang nyawa. Jadi dia yang ngelakuin semua ini, Pak? Iya, benar. Bapak benar ngomong kayak gini? Benar. Kami juga sudah mengantongi bukti rekaman dari dashcam pelapor. Terus yang ngelaporin siapa, Pak? Saudari Sandra. Cassandra? Benar. Saya bisa nggak, Pak, ngelihat bukti rekamannya? Bisa, Bu. Sebentar. Kebetulan sudah kami salin di HP saya. Silakan. Mas Dikta. Tragis banget nasib kamu, sayang. Lepasin saya gak salah. Lepasin saya gak salah. Marsha! Kamu tuh jahat sekali ya. Ternyata kamu udah bakal senten Tia, kamu udah ngilangin nyawanya Dikta. Ini juga penipu ini orang. Nangis-nangis kamu depan kuburin Dikta, padahal semuanya ulah kamu ada di kepala kamu. Kamu jahat banget sih jadi orang. Cynthia. Mohon tenang, Bu. Bu Cynthia nggak boleh main-main sendiri, Bu. Apalagi depan polisi, nanti Bu Cynthia bisa ditangkap. Tante, aku gak sengaja buat celakain Dikta. Tante, aku gak sengaja bikin Dikta meninggal. Tante tahu kan aku cinta gak sama Dikta. Lo diem kamu ya. Saya nggak peduli kamu sengaja kek, nggak sengaja kek. Yang pasti kamu udah ngelakuin semua ini. Saya pastikan kamu dihukum sampai seumur hidup ya di penjara. Biar busuk kamu sekalian. Tante, aku mohon, aku minta maaf. Tante, aku gak sengaja. Tante, aku minta maaf. Aku mohon bantuin aku, Tante. Saudari Marsha harus kami bawa ke dalam. Bawa, Bu. Ayo. Tante, lepasin saya. Lepasin saya, gak salah. Sekarang pelakunya udah ditangkap sama polisi. Kalian udah harus sabar ya. Biar pihak berwajib yang ngatasin semua masalah ini. Marsha ditangkap polisi. Ternyata dia dalang dibalik pembakaran Sentetia Cafe dan yang mencelakai Dikta sampai Dikta jatuh ke sungai dan meninggal. Sekarang aku di kantor polisi. Mas, Ya? aku baru dapat kabar ternyata Marsha udah ditangkap polisi. Ternyata dia otak di balik pembakaran Sentetia Cafe. Dan juga dia yang udah membuat Dikta jatuh ke sungai sampai meninggal. Terus kamu dapat info dari mana ini? Kenzo baru aja chat aku, Mas. Sekarang dia di kantor polisi dan dia udah share log ke aku. Mas, kita kesana juga ya. Kamu mau kan? Mau, ayo. Ya udah, aku ambil tas aku dulu ya. Aku panggil Janot siapin mobil, aku tunggu di luar ya. Ya oke. Kalau Marsha pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Dikta, terus orang bernama Shakira yang ngancam Mutiara dan ngaku kalau dia yang udah lenyapin Dikta itu siapa?
Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Let's go. Ntar dulu, Vel. Ya. Handphone aku lowbat. Kok bisa? Iya, soalnya semalam lupa ngecas. Oh, it's okay. Aku bawa power bank kok. Sebentar ya. Makasih. Sama-sama. Gimana kalau aku minta Marvel buat pura-pura jadi pacar aku? Tapi sopan gak ya? Aku belum kenal lama sama Marvel. Dan sekarang posisinya dia ini atasan aku. Kalau Kenzo tahu Papa selama ini sama Mama bohong terus sama kita semua. Kenzo nggak tahu harus ngapain lagi, Pak. Jadi mendingan sekarang Papa jujur sama Kenzo. Kita ke depan dulu yuk. Tenangin diri. Saya nggak mau Tiara. Jangan. Lebih baik aku jangan bohong. Apalagi aku tahu kayak apa marahnya Mas Kenzo sama Mbak Aurel waktu Bu Rianti ketahuan bohong. Mutiara. Hai. Kenapa ngelamun? Jogging. Oh iya, ayo. Pemanasan dulu.